Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan Rasulnya memilih surat Al-Fatihah adalah yang dibaca pada setiap rakaat dalam sembahyang. Dan ternyata bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca itu memang betul-betul kita rasakan dan kita tidak pernah bosan, ya. Tidak pernah bosan untuk membaca surat Al-Fatihah itu. Bukan karena hanya itu merupakan kewajiban atau bahkan merupakan rukun, tapi memang dirasakan oleh kita. Dirasakan oleh kita. Baik kita mendengar, kita membaca sendiri ataupun imam yang membaca. Itulah namanya al-i'jaz. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu sih maknanya sesuatu yang luar biasa. Yang luar tidak biasa, tapi luar biasa. Sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga kalau setelah Al-Fatihah membaca surah atau ayat itu tidak wajib. Tapi begitu Al-Fatihah dalam rakaat salat kita, maka itu hukumnya wajib. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Jadi ada beberapa matan atau isi hadis yang berbeda, padahal sama juga. Tidak sah sholatnya, tidak disebut dengan sholat kalau waktu sholat itu tidak membaca ummil kitab, baca Al-Fatihah. Ummil kitab itu, ummi itu ibu, kitab itu Al-Quran. Ibunya Al-Quran. Apa maksudnya? Jadi di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu adalah gambaran menyeluruh dari Al-Quran. Gambaran menyeluruh. Sehingga ada seorang pengarang buku atau menafsiri, katakan begitu, memahamkan kepada kita. Ada buku yang disusun oleh Bayi Arifin, judulnya adalah Samudra Al-Fatihah. Samudra itu kan lautan yang luas. Bahkan lautan itu luasnya 2/3 dibanding dengan darat.
Iya, jadi kalau darat itu sepertiga aja Pak. Jadi darat itu sepertiga. Lautan 2/3 luas. Ada yang ingin sedikit secara ringkas untuk memahami surat Al-Fatihah ini. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi disunahkan kita untuk berta'awud. Nah, apa ta'awud itu? Ta'awud itu adalah kita memohon perlindungan kepada Allah. Yakni bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para ulama berbeda berpendapat apakah a'udzubillah itu dibaca setiap rakaat atau hanya pada rakaat pertama. Jadi tidak aneh kalau ada orang yang setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang tidak membaca, itu kada masalah. Ada juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu ada tambahan. Rasulullah mengucapkan tambahannya seperti itu, tapi bukan memberikan keterangan. Aku berlindung kepada Allah yang kita jadikan pelindung. Kita minta Allah menjamin kita, melindungi kita. Makanya a'udzubillah. Aku berlindung kepada. Jadi Allah itu kita jadikan penguasa, kita jadikan pelindung kita. Dan Allah suka. Pak, kalau Allah dijadikan pelindung. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Minasyaitonirrajim. Dari syaitan yang terajam. Yang ar-rajim, yang terajam, yang terusir. Yang terusir, yang terajam. Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Jadi Allah kita jadikan pelindung. Ketika membaca itu, Pak. Pianlah nang menjamin ulun ini itu. Jadi ada orang hendak berhutang, orang jadikan pelindung. Jadikan pembimbing. Jadikan yang membacking maksud ulun. Itu Allah. A'udzubillah. Jadi nanti yang bertanggung jawab ini, Pak. Tapi pada kenyataannya biasanya dalam pedagang, nah ini yang menjamin ini kada bertanggung jawab, Pak. Nah aku kada tahu aja. Rajin sering. Jadi pian jangan menjamin orang, melindungi orang. Tapi begitu orang menggugat, kitanya kada bertanggung jawab. Nah aku kada tahu aja. Enggak boleh begitu. Kalau Allah memang betul-betul menjadi al-wali. Al-wali itu artinya apa? Pemimpin, pelindung Allah itu. Betul-betul bertanggung jawab, sempurna apa ya? Nah, jadi hati-hati kita lah, jangan jadi penjamin, jangan jadi pelindung, jangan. Makanya kan kita tidak boleh menjadikan orang sebagai pelindung. Pelindung itu hanya Allah saja, Pak. Kenapa jadi kita tidak minta menjadikan orang pelindung? Itu tadi, Pak, manusia itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Kita minta perlindungan dari Allah dari apa?
minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Syaitan yang terlaknat. Itu jadi makanya kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dibaca itu rugi, Pak. Kita ini kalau sembahyang ada bacaan dari sunnah Rasul lalu kita tidak kadang membaca, itu rugi. Berapa lapahnya berwudu ya, kalau berapa lapahnya kita berjalan dari rumah atau bersepeda motor ke sini. Begitu datang ke sini pas sembahyang tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rugi, Pak. Masuk ke masjid kadang baca bismillah, mestinya baca bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi yang kecil-kecil itu dibacai, Pak. Bahkan Rasulullah ketika berangkat ke masjid saja itu juga mohon kepada Allah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, Allahumma ja'al qalbi nuron, ya Allah jadikanlah hati ulun ini bercahaya. Ketika berangkat Rasulullah begitu, Allahumma ja'al qalbi nuron, ya Allah jadikan hati ulun ini bercahaya. Ada yang itu saja, Allahumma ja'al qalbi nuron, Allahumma ja'al qalbi nuron waja'al ya Allah jadikanlah hatiku bercahaya. Apakah gemerlapan? Enggak. Bercahaya itu Pak maksudnya mudah untuk terang. Jadi hati ini tidak gelap. Jadi ketika ada nasihat itu mau tuh masuk kayak itu. Ketika ada dosa mudah untuk memohon ampun. Itu namanya Allahumma ja'alni nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Nah, coba itu. Ya Allah jadikan hatiku bercahaya. Jadikan telingaku bercahaya, jadikan penglihatanku bercahaya. Wa an yamini nuron, dari sebelah kanan bercahaya. Wa an yasari nuron, dari sebelah kiri juga bercahaya. Wa min fauqi nuron, dari atas bercahaya. Wa min tahti nuron, dan dari bawah bercahaya. Wa ja'alni nuron, jadikanlah ya Allah ulun seberataan ini bercahaya. Allahu Akbar. Itu waktu berjalan ke masjid itu Rasulullah minta supaya hati ini bercahaya, penglihatan bercahaya, telinga juga bercahaya, kanan bercahaya, kiri bercahaya, ya, muka bercahaya, belakang bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Ya Allah jadikanlah semuanya bercahaya. Sambil berjalan, sambil bersepeda, sambil nyupir, nah dibaca. Itu biasanya juga dibaca orang-orang yang minta banyu penerang hati. Itu ada. Jadi ada orang datang lalu minta supaya anaknya yang wangal, ya, yang wangal itu supaya ampih, lalu memakai banyu, yang banyu itu didoakan sehingga disebut dengan penerang hati. Ada juga orang berjual hintalu waktu saprah amal. Nah, lalu hintalu penerang hati. Hintalu penerang hati. Nah, itu yang disebut dengan hal yang tidak pernah dikerjakan Nabi, Pak. Jadi mencari
doa yang seperti ini lalu dibuat begini begitu. Nah, ada para ulama yang kadang-kala menggunakan seperti itu. Nah, kalau kita kan tidak, Pak, tidak melakukan itu. Jadi umpamanya ada hintalo, pian bacai doa, mudah-mudahan hintalo ini mau memberikan cahaya. Padahal sebenarnya cukup doa itu saja, ya sudah. Nanti berbagai macam pemahaman, ikhtiarlah, usahalah. Jadi kalau dengan diberi makan hintalo atau dengan banyu lalu langsung modelnya. Kalau doa itu masih belum langsung. Nah, itu namanya memahaminya dengan apa? Dengan pemahaman secara perasaan. Perasaan seorang kalau seperti ini bisa manjur, bisa bagus. Nah, itu yang kita tidak mau menggunakan yang seperti itu. Tapi sebagian itu yang digunakan. Karena kebetulan ada orang datang ke rumah. Nah, apa dibaca-baca nih? Itu begitu, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan mampu untuk menghalau terhadap segala godaan syaitan. Jadi kita nggak rugi. Kita nggak rugi, Bu. Jadi beribadah itu jangan karena itu merupakan sunnah saja lalu ditinggalkan. Seorang mau balik dari mana itu? Dari Jawa Tengah, namanya Kiai Haji Gofar Ismail. Beliau mengatakan seseorang muslim seharusnya tidak lagi melihat apakah itu hukumnya sunnah, apakah itu wajib atau apakah apa. Kalau itu memang Rasulullah mengerjakan, kerjakan. Wah, itu berani seperti itu. Karena memang ada para ulama yang apa, Pak? Yang mengklasifikasikan kalau Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun, yakni sesuatu perkara itu tidak bisa ditinggalkan. Itu namanya rukun. Kalau pian melaksanakan ibadah haji, itu ada rukun. Rukun yang pertama ihram. Nah, itu mesti ihram. Ihram haji. Karena di sana nanti ada niatnya juga, niat untuk umroh atau niat untuk haji, itu ihram. Kalau orang umroh niatnya itu, yang pertama adalah ihram dulu. Setelah ihram ya, nanti ihram itu memakai baju ihram, niat untuk umroh, maka ketika itu mengharamkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang rukun umroh itu. Nah, ketika ihram itu ada yang diharamkan, kan gitu. Tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh ya selawar dalam itu, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, itu contoh larangan-larangan yang seperti tidak boleh bergaul suami istri. Enggak boleh. Kalau sudah orang berniat untuk umroh ataupun haji, ada larangan-larangan. Maka disebut dengan ihram. Nah, bajunya itu bajunya 2 lembar tidak berjahit. Orang sering menyebut baju ihram. Dalam hadis, siapa yang ia wafat atau mati dalam keadaan berihram, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan berbaju. Yang lainnya kadang-kadang berbaju, baik. Nah, itu istimewanya orang nang ihram. Jadi apa? Jadi ya utama gitu loh. Jadi ya utama orang yang mati dalam keadaan ihram. Ini bukan hanya sekedar berbaju ihram saja, bukan.
Tetapi ketika ia melaksanakan umroh, ketika ia melaksanakan ibadah haji, itu yang disebut dalam hadis itu, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan berbaju ihram. Yang lainnya kan ada berbaju, Pak. Nggih. Sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu bisa melihat ampun orang. Wajarnya kalau orang seekong telanjang kalau orang melihat dia." Bukan, ujar Rasulullah, pada waktu itu Aisyah sesuatu kejadian yang luar biasa dahsyatnya, sehingga orang tidak sempat melihat ampun orang itu, kada sempat gitu nah. Karena mau mikir akan nang itu Pak. Masa orang terjadi tsunami masih melihat nang itu juga? Enggak mungkin kan. Dahsyatnya luar biasa, itu enggak mungkin. Tapi kalau orang itu biasa memberi pakaian kepada orang lain, maka nanti ada yang memberikan pakaian, Pak. Waktu kita di padang mahsyar, ya, ke tempat berkumpul manusia yang waktu itu matahari hanya sejengkal saja, ibaratnya begitu. Itu nanti ada orang yang tidak tahu siapa, karena kita waktu di dunianya pernah memberikan pakaian. Kalau kita pernah memberikan makan dan minum, maka kita juga akan mendapatkan makan dan minum. Nah itu. Ya nanti ada syarat-syaratnya juga, harus ikhlas, harus apa, kayak itu mana. Jadi itu juga unsur-unsur yang seperti itu masuk. Nah, itulah sebabnya maka kita ini, kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal, minta dipakai dengan baju ihram. Supaya apa? Supaya nanti dibangkitkan dalam keadaan berbaju ihram. Itu namanya apa? Memahaminya dengan perasaan, dengan perasaan. Dialihkan kayak itu nah. Tentu saja tidak seperti itu, Pak. Kita nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Coba-coba mudah-mudahan naik kayak itu nah. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan dalam keadaan berbaju ihram. Ada lagi yang berpendapat supaya api neraka itu tidak menjilat kepada jasadnya karena dibungkus dengan baju ihram. Ada lagi yang seperti itu. Akhirnya kita hakon menyimpan baju ihram itu sampai nanti kita mati. Pas mati lalu keluarganya minta dibungkus dengan kain ihram yang pernah dia umroh maupun haji. Ada juga yang nukar kain lalu dibawa ke Mekah, dicuci dengan kain ihram, atau juga minta kepada orang yang umroh atau haji memakai kain tersebut. Jadi orangnya kada tulak, bajunya nang dipakai oleh orang nang ihram. Nah yang seperti itulah barangkali yang kita jangan terlalu jauh, Pak, meyakini yang seperti itu. Nanti ada tuh yang mengatakan, ya ikhtiar ya Pak Haji ya. Kalau Allah menghendaki kan, ini kalau Allah menghendaki kemudian kita memakai ketika meninggal pakai kain ihram, mudah-mudahan memang begitu. Ya nggak bisa Pak, dalam agama itu ada tuntunannya. Ini orang yang disebut dengan mati syahid, bukan syahid dunia akhirat, dan dia akan nanti dibangkitkan dalam keadaan berbaju ihram ketika ia melaksanakan ihram haji atau ihram umroh. Kalau hanya sekedar ia meninggal di Mekah, ya enggak Pak. Kan dulu pernah ada kasus satu
apa namanya itu? Satu terowongan itu kan lampunya masih hidup, itu bisa aja apa namanya, berseberangan macam itu, bersalipan macam itu. Begitu mati, wah, udah gelapnya luar biasa, berebut orang, ya matian dulu itu. Itu waktu itu hendak melontar jumroh, Pak. Waktu itu hendak melontar jumroh. Jadi masih dalam keadaan berbaju ihram. Tapi tidak berarti lalu nanti yang akan datang seperti lagi, ya enggak gitu. Yang biasanya kan enggak pernah padam. Kok hari itu padam? Terus kemudian karena hanya satu terowongan, dibikin dua terowongan berikutnya. Yang pertama terowongan masuk ke pelontaran, yang kedua terowongan yang keluar pada setelah melontar. Apalagi kalau wayah ini kan di atas, Pak. Jadi di atas itu tulaknya, kalau kita buan Indonesia itu kan di sebelah gunung. Tulaknya itu di sebelah kiri, kemudian buliknya di sebelah kanan. Jadi nggak akan terjadi berbenturan. Jadi begitulah Bapak sekalian gambarannya. Nih, jadi begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan. Loh, godaan syaitan itu luar biasa loh, Pak. Sehingga kita ini harus berlindung kepada Allah, karena memang usaha syaitan itu untuk menjadikan manusia itu mengawani di neraka, coba. Mengawani, mereka menginginkan kita itu jadi kawan. Makanya kita tidak taat itu kan ada tiga, Pak. Yang karena hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tuh memang kadang tidak taat, itu ada. Seperti subuh itu sudah bangun, tapi kemudian ia tidak bangun, itu berarti hawa nafsu. Kalau memang dia itu berniat kada bangun setiap hari, itu dasar sudah kawannya setan. Itu sudah kawannya setan memang. Sudah kada ada keinginan untuk bangun subuh. Itu sudah kawannya setan yang itu. Itu berat sekali lagi, Pak. Mungkin sudah menjadi tentaranya setan. Naudzubillah kita. Jadi banyak loh Pak upaya-upaya, usaha-usaha untuk supaya kita itu jangan terganggu oleh setan. Yang pertama karena hawa nafsu kita. Begitu hawa nafsu kita itu ada keinginan untuk jahat, dibuka oleh setan. Ditambahi, sehingga kita lalu tidak mau lagi mengerjakan. Yang ketiga, gangguan dari manusia, sesama manusianya ini. Makanya kita ini disuruh kalau bisa berkawan dengan orang yang baik. Kalau berkawan orang yang baik, itu kita yang baik bisa menular, bisa tertular. Lain halnya kalau memang kita ini punya tujuan untuk memperbaiki orang, itu lain lagi. Kita berkawan, aku berkeinginan supaya kawan yang kelakuannya kada bagus ini bisa menjadi bagus. Bisa itu. Tapi kalau seorang tidak ada tujuan seperti itu berkawan, akhirnya nanti kada poron, ngalih, kada nyaman kayak itu, Pak. Kawan kada pati punya keinginan untuk melaksanakan sembahyang umpamanya. Lalu kita hendak sembahyang, lalu ngalih. Model toleran. Tapi kalau dia punya hati yang istiqomah, dia minta izin. Kita kan sembahyangan, ujarnya kada, aku harus sembahyang dulu. Wah, begitu. Nanti kan kalimat-kalimat yang lain itu akan mempengaruhi kita. Wah ya, belum tentu juga orang sembahyang masuk surga. Oh, itu tuh kekawanan tuh. Ya, hemat ya. Tampolo masih anom nih ya. Karena bisa bila Tuhan, ayo jangan lagi bertaubat. Sering begitu, Pak.
Nah, jadi walaupun sunnah Rasul jangan ditinggal. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan dalam Fatihah itu dan termasuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Kita ketika mengucapkan bismillah itu menyandarkan diri kita kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bukan namanya, dengan Allah gitu nah. Jadi makanya ada terjemahan itu dengan nama Allah. Maksudnya sebenarnya dengan Allah gitu nah. Tapi tidak diartikan dengan ma'iyatullah ya, bersama dengan Allah itu lalu diartikan dengan menyatu dengan Allah, tidak. Itulah sebabnya dengan kata yang manis Allah menggunakan bismillah dengan nama Allah. Jadi bukan namanya gitu nah. Tetapi Allah itu sendiri gitu nah. Allah itu sendiri. Makanya kalau Allah itu ditulis Allah, apalagi kadang-kadang kita ini mensejajarkan Allah dengan Muhammad. Kalau bisa tidak, Pak ya. Bapak dan Ibu sekalian, di rumah kita itu sering betatai. Ini Allah, ini Muhammad. Rata-rata kalau di orang-orang yang Ahlus Sunnah, ia tidak mau, Pak. Kalau mau juga Allahnya di atas, kemudian Muhammadnya di bawah. Walaupun sebenarnya itu tidak ada sih. Tidak ada tuntunan harus membuat tulisan kemudian dihandak. Bahayanya, baik bahayanya itu nah. Dengan tulisan Allah yang dipasang, inilah yang menjaga rumah kita. Itu yang paling bahaya. Jadi hati-hati dengan kaligrafi ayat kursi. Nah, kaligrafinya ini yang menjaga, bukan Pak, membacanya yang mampu untuk mengusir syaitan dari diri kita ataupun dari rumah kita. Jadi bukan kaligrafinya. Tolong dipahami itu. Ada orang kita ini diisi duit 10 juta supaya jangan, kalau bari kan banyak toyol, supaya jangan diambil toyol, dihandaki Al-Quran. Ada lagi ayat kursinya, Qurannya supaya toyolnya tidak mengambil duit. Ada Qurannya. Kedua ini toyolnya itu hafal Quran sudah. Coba bayangkan. Jadi dia biasa aja gitu. Yang benar itu cukup membaca bismillah. Itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mandak. Dikunci kah apakah? Itu begitu. Jadi bukan dengan kertas yang tulisannya ayat kursi diletakkan. Bukan itu. Ini bisa syirik nanti. Berkat. Nah ini yang aneh. Berkat tulisan kertas ini lalu duitku selamat. Wow, itu bisa syirik loh Pak, hati-hati. Ada kebanyakan yang seperti itu. Makanya ada sebagian rumah-rumah kita itu ada rajahan berbagai macam. Apa-apakah kayak itu nah? Kertas mengertas. Kertas mengertas ditempelkan di atas lawang. Ada tujuannya itu Pak. Tujuannya menghalau setan, menghalau musibah, menghalau permaya, menghalau orang berpikiran jahat. Syirik itu Pak. Lalu kita itu bergantung. Nah, bergantung kepada kertas-kertas itu. Ini yang bahaya. Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada para ulama yang mengatakan dengan bismillah itu biiznillah, bahwa kita itu berizin kepada Allah. Jadi kalau orang makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita mengucapkan dengan nama Allah, itu maknanya bahwa kita berizin kepada Allah untuk memakan makanan ini. Dengan harapan mudah makanan ini ada nilai berkah, ada nilai tambah, ada nilai untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah itu. Itu makanya kalau apa Pak ya, antara makanan yang halal dengan makanan yang haram itu bedanya besar, Pak. Kalau makanan itu haram kita makan, itu membuat males luar biasa. Ki Haji Muhammad Bahid, tuan guru kita di mana, di Barabai itu seperti itu, memberikan penjelasan. Nggih. Hati-hati. Jadi malesnya kita beribadah itu karena ada yang kita makan ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Lalu menjadi kulir, Pak. Menjadi tidak ikhlas, menjadi berat terus. Itu seperti itu. Imam Ahmad atau orang nyebut dengan madhab Hambali, pendapatnya disebut dengan, suatu hari Imam Syafi'i itu bertamu ke rumah Sidin. Beliau itu orang yang kaya lah, katakan begitu. Nah, bermalam di rumah beliau, Imam Syafi'i itu makannya itu gencangnya luar biasa. Kenapa? Karena ia tahu bahwa beliau adalah orang yang baik. Karena ketika ia makan banyak dengan harapan makanan itu ingin apa? Memberi semangat ketika beribadah. Termasuk ketika seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, punya kekuatan yang tinggi. Makanya sudah Allah sampaikan dulu, kalau kita menutup lawang, menutup apa saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan tidur, nutup apakah makanan dan sebagainya, cukup bismillah. Artinya apa? Allah akan memberikan berkah kepada kita sekalian. Demikian juga ketika kita melaksanakan sembahyang. Untuk sandaran kita itu kuat, Pak Allah. Kalau ulun boleh duduk, kemudian, tapi kadang wanita mau bersandar, kok ke belakang situ, terbalik, kan nyaman Pak orang bersandar. Dan yakin yang disandari ini adalah Allah yang maha sempurna. Seperti ini, nyaman Pak. Itulah sebabnya makanya orang yang Allah kita jadikan sandaran, ketergantungan kita hanya kepada Allah, itu hatinya akan tentram hidup itu. Seperti kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan istilah barokah. Jadi makanya orang itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanggung jawab. Pian bisa gambarkan bagaimana Siti Hajar, ya. Siti Hajar ketika akan ditinggal oleh suaminya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sampai hati Pak meninggal istrinya, ya, padahal istrinya itu istrinya Anom teh. Yang mempunyai anak masih kecil. Tapi karena Allah memerintahkan untuk segera meninggalkan Siti Hajar. Kalau secara secara hati mapurunnya Ibrahim kan begitu. Sampai Siti Hajar itu 3 kali Pak bertanya kepada suaminya, nggak bisa jawab suaminya itu. Terakhir
Kemudian Siti Hajar Al-Hajar mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku ini karena Allah? Nah ini. Jadi apakah kamu meninggalkan aku karena Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, naam, iya. Setelah itu lalu Hajar mengatakan, idzan Allahu la yudhi'una. Ada yang mengatakan Allahu la yudhi'una, ada. Artinya kalau demikian pastilah Allah tidak meninggalkan kami. Kalau seperti itu, wahai suamiku, Allah tidak meninggalkan kami. Itulah lagi. Wah, keyakinan luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim kan sudah berdoa, Pak. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana billahi wal yaumil akhir wa man kafara fa umattihu qalilan tsumma attaru ila adzabin nari wa bi'sal masir. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Tapi sekarang tidak aman dari penyakit. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak aman dari penyakit ini sehingga tidak dikunjungi orang ini, artinya bahwa sudah mendekati hari kiamat gitu loh, Pak. Sehingga tidak didekati, bahkan tidak dijadikan tempat sholat karena ada keadaan itu. Entah itu bagaimana, yang penting bahwa masjid ini ditinggalkan untuk orang tidak melaksanakan sholat. Itu pertanda bahwa mendekati hari kiamat begitu. Sebagian ulama ditinjau dari sisi dari doa Nabiullah Ibrahim itu. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikan rizki dari buah-buahan. Ya nanti itu bertahap, itu mulai dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendapatkan air zam-zam itu. Sehingga air zam-zam itu sampai sekarang masih ada. Dan bisa dibayangkan tidak bisa ditanami buah-buahan, tapi buah-buahan di Mekah itu luar biasa banyaknya. Kadang-kadang ada orang kita di sini kada suah makan apel. Di Mamar ini kada suah makan apel. Begitu tulak ke Mekah merasani apel. Mekah itu kan kering, tapi justru ketika di Mamar kada suah makan apel. Apalagi limau, nggak pernah makan limau. Begitu di sana, ya Allah. Ulun pernah diajak di waktu di Riyadh itu, Pak, diajak ke kebun anggur, kebun limau, kebun tarong, macam-macam. Disuruh membawa, Pak. Disuruh membawa. Kada batu tukaran. Coba bayangkan. Anggur pakai itu juga biar menggelasak, namanya anggur. Ternyata itu miliknya keluarga raja. Nah keluarga raja itu karena sawat menjual nang anggur-anggur. Katanya keluarganya raja itu apabila ada kawan-kawanmu dari Indonesia suruh mengambil. Yang namanya kebun limau itu, ya Allah, luasnya luar biasa. Siapa aja suruh mengambil. Kembali, kalau kita memang tidak tahu itu, ya memang seakan-akan padang pasir aja, Pak. Memang padang pasir, tapi ada daerah-daerah yang memang buah-buahannya itu luar biasa.
Kemudian berlanjut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk mempunyai satu gambaran pujian itu hanya untuk Allah semata. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena kekuasaan itu hanya Allah. Sehingga di situ dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Allah itu adalah apa? Penguasa mutlak terhadap alam semesta ini. Mau jadikan apa aja alam itu Allah, itu loh begitu, Pak. Maka dari itu tidak pantas kalau kita ini baik menerima pujian, tidak pantas. Kenapa? Karena seluruh apa yang ada dalam diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi, Pak? Belum isya kalau boleh? Belum. Nah, jadi Pak, tidak pantas kalau kita itu menerima pujian. Karena Allah sendiri sudah mengatakan alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kepunyaan mutlaknya itu hanya Allah. Harta, ilmu, ya. Harta, ilmu, apa saja yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Allah. Jadi tidak ada sama sekali dari manusia. Kalau manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian, maksudnya adalah memang dari awal kita tidak punya apa-apa. Jamaah, ini baru dari alhamdulillahirabbil alamin saja luasnya sudah bukan main. Tapi yang jelas setiap hari kita membaca ini, setiap hari kita diperingatkan oleh Allah kepada kita untuk menjadikan Allah pelindung satu-satunya. Dan yang kedua, segala sesuatu kita bergantung kepada Allah. Kita izin kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, sesungguhnya pujian itu hanya untuk Allah. Tidak tepat kalau kita, Pak. Jadi kalau ada orang memuji kepada kita, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Ikam ini nyamannya, alhamdulillah. Nyaman itu dari Allah. Seperti itu. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.